Semangat pagi, kita masuk materi logika matematika bagian yang pertama, yaitu untuk negasi atau ingkaran yang diberi lambang dengan garis datar atau lengkung seperti huruf S mendatar. Dibaca negasi atau ingkaran. Dari konjungsi atau dan, disjungsi atau implikasi, biimplikasi, dan kuantor. Kita masuk sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sifat konjungsi sama dengan P dan Q. Untuk negasinya, negasi dari P dan Q adalah sama dengan negasi P atau negasi Q. Masuk negasinya negasi P, negasi dan adalah atau negasi Q. Yang kedua adalah disjungsi, yaitu P atau Q. Maka negasi dari P atau Q adalah sama dengan negasi P dan negasi Q, yaitu masuk negasi P, negasi atau adalah dan, negasi Q. Yang ketiga adalah implikasi, yaitu P implikasi Q, dibaca juga dengan jika P maka Q. Maka negasi dari P implikasi Q adalah sama dengan negasi dari negasi P atau Q. Berarti P implikasi Q setara ekivalen dengan negasi P atau Q. Maka negasinya adalah negasi dari negasi P adalah P, negasi atau adalah dan, negasi Q. Negasi Q. Kita masuk yang keempat adalah biimplikasi atau implikasi dwi-arah atau dua arah. P biimplikasi Q atau dibaca juga P jika dan hanya jika Q. Maka negasinya adalah P biimplikasi Q sama dengan yang pertama adalah P biimplikasi negasi Q, atau bisa juga negasi P biimplikasi Q. Kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah kuantor. Ada dua kuantor universal dengan lambang huruf A besar terbalik ke atas, dibaca untuk semua atau untuk setiap. Maka negasi dari untuk setiap X dengan P dalam X adalah sama dengan ada satu X. Berarti negasi dari untuk setiap X adalah ada satu X, bukan P dalam X. Kemudian yang kedua adalah kuantor eksistensial dengan lambang huruf besar E terbalik ke depan kakinya. Dibaca ada satu atau terdapat satu atau beberapa. Sehingga negasi dari ada satu X dengan P dalam X adalah sama dengan negasi ada satu X adalah untuk setiap X. Negasi dari P dalam X adalah bukan P dalam X. Bisa nih ya? Kita masuk soal pembahasan. Yang pertama adalah tentukan negasi dari pernyataan berikut. A. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dan siku-siku. Berarti segitiga ABC adalah segitiga sama kaki sebagai pernyataan P. Dengan operasi dan dihubungkan dengan dan, kemudian siku-siku adalah Q. Maka negasinya adalah sama dengan negasi P atau negasi Q. Berarti segitiga ABC bukan segitiga sama kaki, negasi dari P, negasi dari dan atau negasi dari Q adalah bukan siku-siku, bukan siku-siku. Maka bentuk lengkapnya adalah segitiga ABC bukan segitiga sama kaki atau bukan siku-siku. Kemudian bagian B adalah jika matahari terbit, semua orang akan bangun. Setara dengan bentuk implikasi, maka negasinya adalah P dan negasi Q. Maka pernyataan P, matahari terbit dan kemudian negasi Q, negasi dari semua orang akan bangun, berarti ada orang tidak bangun. Maka bentuk lengkapnya adalah matahari terbit dan ada orang tidak bangun. Kita masuk bagian C. Soal bagian C-nya adalah dia berambut hitam tetapi bermata biru. Dia berambut hitam tetapi bermata biru. Maka negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Berarti tetapi setara dengan konjungsi atau dan. Sehingga negasi P adalah negasi dia
berambut hitam, dia tidak berambut hitam. Atau negasi dari Q, bermata biru, berarti tidak bermata biru. Bentuk lengkapnya adalah dia tidak berambut hitam atau tidak bermata biru. Kita masuk bagian D, soal bagian D. 6 tambah 10 sama dengan 21 jika dan hanya jika 6 bilangan ganjil. Berarti adalah sama dengan pernyataan dalam biimplikasi. Maka negasinya P biimplikasi negasi Q, atau bisa juga negasi P biimplikasi Q. Maka hasilnya adalah boleh 6 tambah 10 sama dengan 21, ini P-nya, jika dan hanya jika 6 bukan bilangan ganjil. Atau bisa juga menggunakan negasi P, berarti 6 tambah 10 tidak sama dengan 21. Jika dan hanya jika 6 bilangan ganjil. Bisa ya, tidak terlampau sukar, hanya mengikuti sifat. Kemudian bagian E adalah jika guru tidak datang, maka ada siswa yang pulang. Berarti adalah implikasi, maka negasinya adalah P dan negasi Q. Ingat sifatnya P dan negasi Q. Berarti P guru tidak datang dan negasi Q semua siswa tidak pulang. Berarti negasi ada siswa yang pulang adalah semua siswa tidak pulang. Bentuk lengkapnya adalah pernyataannya guru tidak datang dan semua siswa tidak pulang. Kita masuk soal nomor 2, yaitu 2A, negasi dari untuk setiap X ada P dalam X. Berarti negasi dari untuk setiap adalah ada X, kemudian negasi dari PX adalah bukan P dalam X. Maka ada satu X bukan P dalam X. Jadi ada X bukan P dalam X. Kemudian negasi dari ada satu X di mana P dalam X. Maka negasinya berarti untuk setiap X ya masuk negasinya, negasi ada berarti semua. Berarti negasi ada satu X berarti untuk setiap X, untuk semua X bukan P dalam X. Bisa ya? Proposisinya nih untuk ingkaran atau negasinya. Demikian pembelajaran kita, semoga menambah pemahaman dan wawasan dalam logika matematika. Terima kasih. Thank you.